Bayangkan Anda berdiri di sebuah persimpangan sejarah di mana logika ekonomi yang paling dasar sekalipun harus dikalahkan oleh ketakutan yang jauh lebih besar. Ketakutan akan kehilangan kedaulatan. Di Brussels, jantung politik Eropa, para pemimpin Uni Eropa baru saja membuat keputusan yang bagi banyak pakar ekonomi dianggap sebagai bunuh diri finansial. Namun bagi mereka yang memahami papan catur geopolitik global, ini adalah langkah pertahanan yang paling krusial dalam satu dekade terakhir. Ini bukan sekadar tentang peluncuran satelit, ini adalah tentang siapa yang memegang saklar lampu di benua Eropa ketika krisis besar melanda. Eropa secara resmi baru saja mengatakan tidak kepada Elon Musk. Mereka menolak tawaran SpaceX untuk meluncurkan konstelasi satelit terbaru mereka, meskipun SpaceX menawarkan efisiensi harga yang mustahil dikalahkan oleh siapapun di planet ini. Sebagai gantinya, Uni Eropa memutuskan untuk menggelontorkan dana yang luar biasa besar, yakni 10,6 miliar euro untuk membangun proyek ambisius bernama IRIS Squared. Yang membuat banyak pihak terbelalak adalah fakta bahwa untuk meluncurkan satelit-satelit ini, Eropa akan menggunakan roket Ariane 6 buatan Prancis, sebuah roket yang biaya peluncurannya mencapai 5 kali lipat lebih mahal daripada roket Falcon 9 milik SpaceX. Mengapa mereka rela melakukan kegilaan finansial ini? Jawabannya tidak ada di buku akuntansi, melainkan di dalam dokumen-dokumen intelijen militer yang sangat rahasia. Ini bukan cerita tentang kebanggaan nasional yang buta. Ini bukan pula sekadar gerakan lingkungan atau kebencian pribadi terhadap sosok Elon Musk yang kontroversial. Ini adalah realitas baru yang sedang dibahas di balik pintu tertutup di markas besar intelijen Barat. Situasinya berkembang sangat cepat dan saya ingin mengajak Anda membongkar lapisan-lapisan kerumitan di balik keputusan ini satu per satu. Karena di balik angka-angka miliaran euro itu ada pergeseran tektonik dalam hubungan antara Eropa dan Amerika yang tidak bisa lagi diperbaiki hanya dengan kata-kata manis diplomatik di meja makan formal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya IRIS Squared itu. Nama panjangnya adalah Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Ini adalah jawaban 10,6 miliar euro milik Uni Eropa untuk menantang dominasi Starlink yang saat ini hampir memonopoli orbit bumi rendah. Rencananya, konstelasi ini akan terdiri dari 290 satelit di orbit rendah dan menengah yang akan beroperasi penuh pada tahun 2029 atau 2030. Satelit-satelit ini tidak dirancang untuk sekadar menonton streaming video di rumah-rumah penduduk. Mereka dirancang untuk menyediakan komunikasi yang sangat aman bagi badan-badan pemerintah dan militer Eropa. Secara teknis, proyek ini setara dengan proyek Starshield milik SpaceX yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk operasi-operasi rahasia mereka. Pertanyaannya, mengapa Eropa begitu paranoid? Mengapa mereka tidak menggunakan saja jasa SpaceX yang sudah terbukti handal, murah, dan cepat? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi di medan tempur Ukraina yang menjadi titik balik kesadaran global. Di masa-masa awal invasi Rusia, kita melihat bagaimana serangan siber Rusia melumpuhkan jaringan satelit Viasat yang digunakan oleh militer Ukraina. Saat itu Ukraina hampir buta dan tuli di medan perang. Lalu Starlink masuk sebagai penyelamat. Dunia melihat betapa krusialnya koneksi satelit dalam peperangan modern. Namun bagi para pengamat di Uni Eropa, ini adalah momen eureka yang mengerikan. Mereka melihat bahwa pertahanan sebuah negara berdaulat ternyata bisa tergantung sepenuhnya pada suasana hati seorang miliarder di Silicon Valley. Elon Musk bukanlah pejabat publik yang bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat Eropa.
Ia tidak dipilih melalui pemungutan suara di Berlin atau Paris, namun ia memegang kendali atas infrastruktur yang menentukan siapa yang bisa berkomunikasi di tengah badai perang. Ketika Musk mengambil keputusan politik seperti membatasi akses Starlink di wilayah tertentu atau menyatakan posisi yang bertentangan dengan kepentingan keamanan Eropa, para pemimpin di Brussels menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas pasir hisap. Jika mereka terus bergantung pada Starlink atau teknologi Amerika lainnya, maka kedaulatan mereka hanyalah sebuah ilusi yang bisa dimatikan dengan sekali klik dari markas besar SpaceX di California. Inilah yang oleh Jean-Pierre Diris, koordinator antar departemen untuk Iris Squared, disebut sebagai upaya untuk menghindari cekikan ekonomi dari Amerika. Istilah cekikan ekonomi atau economic stranglehold ini sangat berat. Ini menunjukkan bahwa di mata para teknokrat dan jenderal di Eropa, dominasi teknologi Amerika bukan lagi dipandang sebagai dukungan dari seorang sekutu yang setia, melainkan sebagai bentuk sandera strategis yang halus namun mematikan. Mereka merasa bahwa ketergantungan ini telah menjadi kerentanan yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam tatanan dunia yang semakin tidak stabil. Namun, drama luar angkasa ini tidak berhenti di orbit satelit komunikasi saja. Pola pemutusan hubungan ini jauh lebih luas dan mencakup sistem navigasi yang kita gunakan setiap hari di genggaman tangan kita. Selama berpuluh-puluh tahun, dunia secara otomatis menganggap GPS, Global Positioning System, sebagai standar emas dan satu-satunya pilihan. Namun banyak yang lupa bahwa GPS dikendalikan sepenuhnya oleh Departemen Pertahanan Amerika. Jika terjadi konflik global di mana kepentingan Eropa dan Amerika tidak lagi sejalan, Washington memiliki kemampuan teknis penuh untuk mematikan sinyal GPS di wilayah tertentu atau sengaja mengurangi akurasinya hingga tidak berguna untuk sistem navigasi militer maupun sipil. Oleh karena itu, Eropa membangun Galileo, sebuah mega proyek navigasi yang sempat diragukan oleh banyak pihak. Sejak Maret 2022, Uni Eropa mengeluarkan regulasi keras yang mewajibkan semua smartphone baru yang dijual di wilayahnya untuk memiliki komponen yang kompatibel dengan Galileo. Mengapa hal ini dilakukan? Karena Galileo memberikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh GPS Amerika, otonomi penuh dan jaminan keamanan. Galileo memiliki layanan teratur publik bagi pengguna resmi seperti unit pertahanan, perlindungan sipil, bea cukai, dan kepolisian. Sistem ini terenkripsi sepenuhnya untuk menjamin kontinuitas layanan selama keadaan darurat atau krisis global. Ketika Amerika memutuskan untuk memprioritaskan kepentingan militer mereka sendiri dan mematikan akses publik, Eropa ingin memastikan bahwa sistem navigasi mereka tetap menyala terang, membimbing jet tempur, kapal laut, hingga ambulans mereka secara mandiri. Bagi Anda yang bertanya-tanya mengapa mereka tetap bersikeras menggunakan roket Ariane 6 yang biayanya membuat dahi berkerut, kita harus melihat ke arah kedaulatan akses. Saat ini Ariane 6 memiliki daftar tunggu hingga 30 peluncuran, meskipun roket ini secara teknologi dianggap ketinggalan zaman, karena tidak bisa mendarat kembali dan digunakan lagi seperti Falcon 9. Namun, bagi Eropa, membayar 5 kali lipat lebih mahal adalah harga yang sangat wajar untuk menjamin bahwa mereka memiliki pintu gerbang sendiri ke luar angkasa yang tidak bisa digembok oleh pihak asing. Coba pikirkan skenario ini. Jika Eropa hanya mengandalkan SpaceX untuk meluncurkan satelit militernya, dan suatu hari Elon Musk atau pemerintah Amerika memutuskan untuk menolak peluncuran tersebut karena alasan persaingan industri atau perbedaan posisi politik, maka seluruh program luar angkasa Eropa akan lumpuh seketika. Mereka akan menjadi bangsa yang memiliki satelit canggih, tapi hanya bisa menyimpannya di gudang karena tidak ada roket yang mau membawanya ke atas. Jika kita tidak berhasil memiliki akses mandiri ke ruang angkasa, maka seluruh proyek ini tidak ada gunanya, kata seorang pejabat Uni Eropa dengan nada yang sangat serius. Kutipan ini merangkum ketakutan terdalam mereka, menjadi bangsa yang hanya bisa memandang bintang dari bumi karena kuncinya dipegang oleh pihak lain di seberang Samudra Atlantik.
Sekarang mari kita tarik sudut pandang yang lebih luas dan jauh lebih dalam. Apa yang sedang kita saksikan di Eropa saat ini adalah cerminan dari kegagalan sistem global yang dulunya dipimpin oleh Amerika dengan sangat stabil. Selama puluhan tahun setelah Perang Dunia II, Amerika membangun dominasi dengan membuat infrastruktur yang menjadi pilihan default bagi seluruh dunia. Dolar untuk cadangan devisa, pangkalan militer untuk jaminan keamanan, dan perusahaan teknologi besar untuk arus komunikasi. Sistem ini bekerja dengan sangat baik karena semua pihak merasa bahwa biaya untuk keluar dari sistem tersebut jauh lebih mahal daripada manfaat yang didapat. Namun, kebijakan Amerika belakangan ini, terutama di bawah administrasi yang seringkali tidak terprediksi dan cenderung isolasionis, telah mengubah kalkulasi biaya dan manfaat tersebut secara fundamental. Ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri Amerika telah membuat aliansi militer seperti NATO menjadi tidak menentu di mata beberapa pemimpin Eropa. Ancaman tarif dagang dan pemerasan ekonomi melalui kontrol teknologi telah membuat ketergantungan pada Amerika menjadi risiko tinggi. Belum lagi perang di Iran yang menghancurkan kapasitas pemurnian minyak mentah di Teluk hingga 40%. Sebuah peristiwa yang menciptakan guncangan minyak terbesar dalam sejarah modern. Eropa merasa bahwa mereka seringkali tidak diajak bicara saat keputusan-keputusan besar yang berdampak pada perut rakyat mereka diambil di Washington. Respon Eropa bukanlah dengan sekadar mengeluh secara diplomatis di forum-forum internasional yang seringkali berakhir tanpa hasil. Mereka merespon dengan membangun infrastruktur fisik yang nyata di darat dan di ruang angkasa. Di Jerman, kita melihat fenomena luar biasa di mana instalasi panel surya melonjak drastis. Hal ini dipicu oleh ketidakstabilan pasokan energi global yang berulang kali dimainkan oleh kepentingan geopolitik Amerika dan sekutu-sekutunya. Warga Eropa kini tidak lagi percaya pada janji pasokan energi murah dari luar. Permintaan panel surya di balkon-balkon apartemen di Berlin dan Munich menjadi tren massal yang tak terbendung. Mereka ingin memutus rantai ketergantungan pada pasar fosil yang dikuasai oleh kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali fluktuatif. Saat ini, Jerman sudah berhasil mendapatkan 63% listriknya dari sumber energi terbarukan. Sebuah lompatan besar yang dulu dianggap mustahil, namun kini menjadi keharusan demi kemandirian energi. Satu persatu, potongan-potongan teka-teki raksasa ini mulai bersatu membentuk gambaran yang koheren. Satelit Iris-Squared, sistem navigasi Galileo, akselerasi energi terbarukan, hingga transisi kendaraan listrik yang masif di negara-negara Skandinavia. Semua ini adalah satu kesatuan strategi besar untuk mengurangi pengaruh geopolitik Amerika di tanah Eropa. Bagi para pemimpin di Brussels, setiap persen pengurangan ketergantungan adalah 1% tambahan nafas kedaulatan bagi mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa harus selalu menoleh ke Washington untuk mendapatkan persetujuan. Menariknya, langkah Eropa ini juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh China selama dekade terakhir. Beijing telah lama membangun sistem pembayaran alternatif dan jaringan satelit Beidou mereka sendiri untuk menghindari dominasi Amerika. Jadi, apa yang sedang kita saksikan adalah lahirnya dunia multipolar yang sesungguhnya. Dunia di mana infrastruktur Amerika bukan lagi pilihan default yang tak terbantahkan. Keadaan ini menciptakan dilema bagi Amerika karena kekuatan mereka selama ini justru terletak pada fakta bahwa semua orang butuh sistem mereka. Ketika kebutuhan itu hilang, maka kekuatan tawar-menawar Washington pun ikut luntur. Ironisnya, banyak analis geopolitik berpendapat bahwa kebijakan America First atau tekanan ekonomi agresif yang dilakukan Washington justru menjadi katalisator yang paling efektif dalam mempercepat keruntuhan hegemoni Amerika itu sendiri, dengan memaksa sekutu-sekutunya untuk mematuhi aturan main yang seringkali hanya menguntungkan satu pihak. Amerika secara tidak langsung justru mendorong para sekutu tersebut untuk membangun benteng pertahanan dan infrastruktur mereka sendiri. Eropa yang dulu malas untuk mendanai militer dan teknologinya sendiri, kini dipaksa bangun dari tidurnya oleh perilaku Washington yang sulit ditebak.
Andreas Kabelius, Komisaris Eropa untuk Pertahanan dan Ruang Angkasa, dalam konferensi Ruang Angkasa Eropa tahun 2026, menekankan dengan sangat tegas bahwa Eropa tidak akan mundur selangkah pun. Pesan ini sebenarnya bukan ditujukan untuk musuh-musuh tradisional seperti Rusia, melainkan pesan diplomatik yang dingin untuk kawan lama mereka di Amerika. Pesannya jelas, kami menghargai persahabatan kita, kami tetap sekutu dalam banyak hal, tapi kami tidak akan lagi membiarkan Anda memegang kunci dan saklar lampu di rumah kami. Kami akan membangun rumah kami sendiri dengan aturan kami sendiri. Tentu saja, jalan menuju kemandirian penuh ini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan bagi Eropa. Anggaran 10,6 miliar euro untuk Iris Squared hanyalah puncak dari gunung es. Memelihara sistem yang biayanya 5 kali lipat, lebih mahal daripada kompetitor, akan membebani pajak warga Eropa selama bertahun-tahun ke depan. Akan ada perdebatan internal yang sangat sengit di dalam Parlemen Eropa. Jerman mungkin akan mengeluh tentang biaya, sementara Prancis akan terus mendorong proyek ini demi keuntungan industri kedirgantaraan mereka. Akan ada tekanan besar dari lobi-lobi raksasa teknologi Amerika yang tidak ingin kehilangan pasar mereka yang paling menguntungkan di Eropa. Namun momentum ini tampaknya sudah mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Jika kita melihat sejarah, transisi kekuatan global selalu dimulai dari kemandirian teknologi dan infrastruktur. Inggris mendominasi dunia lewat teknologi perkapalan, Amerika mendominasi dunia lewat teknologi informasi dan satelit di abad ke-20. Sekarang di abad ke-21, Eropa mencoba untuk merebut kembali sebagian dari kekuatan itu melalui kedaulatan digital. Keputusan mereka untuk menolak SpaceX adalah sebuah proklamasi kemerdekaan baru yang ditulis bukan di atas kertas, melainkan di atas sirkuit satelit dan bahan bakar roket. Hal ini membuktikan bahwa di dunia saat ini, data, frekuensi komunikasi, dan akses ruang angkasa adalah komoditas yang jauh lebih berharga daripada cadangan emas atau wilayah teritorial. Ketika sebuah benua yang dikenal sangat perhitungan soal anggaran seperti Eropa rela membayar harga 5 kali lipat lebih mahal, itu menunjukkan betapa buruknya rasa percaya yang tersisa dalam hubungan transatlantik tersebut. Kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal dalam geopolitik, dan saat ini tabungan kepercayaan Amerika di Eropa tampaknya sudah hampir habis. Pada akhirnya, kita sedang menjadi saksi dari babak baru yang sangat krusial dalam sejarah umat manusia. Sebuah babak di mana kekuatan sebuah bangsa tidak lagi diukur hanya dari jumlah hulu ledak nuklir di dalam silo bawah tanah, tetapi dari siapa yang mengendalikan orbit satelit di atas kepala kita, siapa yang menguasai kode navigasi yang menggerakkan ekonomi, dan siapa yang memiliki kemandirian energi untuk menjalankan industrinya tanpa takut disanksi atau diputus alirannya. Pangkalan-pangkalan militer Amerika di seluruh dunia yang dulu dianggap sebagai penjamin keamanan yang tak tergoyahkan, kini mulai dipandang dengan keraguan dan kecemasan oleh para sekutu mereka sendiri. Sementara itu, di pusat-pusat kendali di seluruh penjuru Eropa, dari Toulouse hingga Berlin, para ilmuwan dan teknisi sedang bekerja lembur untuk memastikan bahwa ketika perintah peluncuran diberikan dalam beberapa tahun ke depan, roket yang terbang menembus awan menuju langit adalah milik mereka sendiri. Roket itu akan membawa satelit milik mereka sendiri demi masa depan yang benar-benar mereka kendalikan sendiri tanpa intervensi asing. Ini adalah awal dari berakhirnya era di mana infrastruktur Amerika menjadi default dunia. Dan saat Iris Squared akhirnya meluncur ke orbit, ia tidak hanya akan membawa peralatan telekomunikasi tercanggih, tetapi juga membawa pesan yang sangat keras kepada seluruh dunia, bahwa kemandirian memang memiliki harga yang sangat mahal dan menyakitkan, namun ketergantungan memiliki risiko yang jauh lebih mematikan bagi masa depan sebuah bangsa. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, namun arahnya sudah sangat jelas. Dunia sedang bergerak menuju keseimbangan baru yang lebih kompleks, lebih mahal, namun mungkin lebih adil bagi masing-masing pemain regional.
Kita sedang melihat runtuhnya hegemoni teknologi Amerika tepat di depan mata kita, dan Eropa adalah pihak yang pertama kali berani membayarnya dengan harga yang sangat tinggi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika akan kehilangan pengaruhnya, melainkan siapa lagi yang akan mengikuti langkah Eropa untuk memutus rantai ketergantungan ini dan membangun kedaulatannya sendiri di ruang angkasa. Selamat datang di era baru geopolitik ruang angkasa, di mana efisiensi harga kini harus bertekuk lutut di bawah kaki harga diri dan keamanan nasional. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasi untuk terus mengikuti analisis geopolitik terdalam yang tidak akan Anda temukan di media mainstream. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.